Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Falahul Mawahib, NIM 18144004. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi data tentang teknik multiplexing. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu multiplexing. Merupakan mekanisme penggabungan sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. Di sisi penerimaan, sinyal akan dipisahkan kembali sesuai dengan tujuannya masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang memerlukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux. Multiplexing. Gambar di atas menyatakan fungsi multiplexing secara umum. Multiplexer mengkombinasikan atau memultiplex data dari n input dan mentransmisi melalui kapasitas data link yang tinggi. Demultiplexer menerima aliran data yang dimultiplex, pemisahan atau demultiplex dari data tersebut tergantung pada channel, dan mengirimkannya ke line output yang diminta. Tujuan dan keuntungan multiplexing. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi pengguna, bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagai akses bersama. Keuntungan yaitu komputer hanya membutuhkan satu input atau output untuk banyak terminal, hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Beberapa alasan penggunaan multiplexing: menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi, memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin, kapasitas terbatas dari saluran komunikasi digunakan semaksimum mungkin. Dasar penggunaan multiplexing: semakin tinggi rate data, semakin efektif biaya untuk fasilitas transmisi. Maksudnya, untuk suatu aplikasi pada jarak tertentu, biaya per kbps menurun bila rate data fasilitas transmisi meningkat. Hampir sama dengan itu, biaya transmisi dan peralatan penerima per kbps menurun bila rate data meningkat. Sebagian besar perangkat komunikasi data individu memerlukan dukungan rate data yang relatif sedang-sedang saja. Sebagai contoh, untuk sebagian besar aplikasi, komputer pribadi dan terminal, rate data di antara 9600 bps dan 64 kbps sudah cukup memadai. Jenis-jenis multiplexing. Terdapat beberapa jenis multiplexing, yaitu frekuensi division multiplexing, wavelength division multiplexing, time division multiplexing, ada synchronous time division multiplexing, dan asynchronous time division multiplexing. Selanjutnya ada statistical time division multiplex. Teknologi modem yang juga berkaitan dengan multiplexing yaitu Asymmetric Digital Subscriber Line dan XDSL. Untuk frekuensi division multiplexing yaitu gabungan banyak kanal input menjadi sebuah kanal output berdasarkan frekuensi. Digunakan ketika bandwidth dari medium melebihi bandwidth sinyal yang diperlukan untuk transmisi. Tiap sinyal dimodulasi ke dalam frekuensi carrier yang berbeda dari frekuensi carrier tersebut terpisah, di mana bandwidth dari sinyal-sinyal tersebut tidak overlap. Contoh yang paling dikenal dari FDM adalah siaran radio dan televisi kabel. FDM disebut code transparent. Pada gambar di samping dapat dilihat 6 sumber sinyal dimasukkan ke dalam suatu multiplexer yang dimodulasi atau yang memodulasi tiap sinyal ke dalam frekuensi yang berbeda, yaitu dari F1 sampai F6. Tiap sinyal modulasi memerlukan bandwidth center, tentunya di sekitar frekuensi carriernya dinyatakan sebagai suatu channel. Sinyal input baik analog maupun digital akan ditransmisikan melalui medium dengan sinyal analog. Wavelength division multiplexing digunakan pada transmisi data melalui serat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Setiap balok cahaya memiliki frekuensi yang berbeda, merupakan bentuk lain dari FDM. Setiap warna cahaya atau wavelength mewakili kanal data yang terpisah. Mempunyai arsitektur umum seperti FDM, jumlah sumber menghasilkan sinyal laser dengan frekuensi berbeda. Multiplexer memperkuat sumber untuk transmisi melewati single fiber. Optical amplifier memperkuat semua panjang gelombang, biasanya setiap 10 km. Demux memisahkan kanal pada tujuan 50 GHz per channel. Time division multiplexing. Prinsip kerjanya berkebalikan dengan FDM.
Pembagian kanal-kanal menjadi sebuah keseluruhan output berdasarkan waktu, mempunyai time slot. Digunakan ketika data rate dari medium melampaui data rate dari sinyal digital yang ditransmisi. Sinyal digital yang banyak atau sinyal analog yang membawa data digital melewati transmisi tunggal dengan cara pembagian porsi yang dapat berupa level bit atau dalam blok-blok bit yang byte atau yang lebih besar dari tiap sinyal pada suatu waktu. Time dibagi menjadi frame dibagi menjadi slot. Posisi slot dalam frame menunjukkan kepemilikan data dari suatu transmisi, membutuhkan sinkronasi antara pengirim dan penerima. TDM biasanya digunakan untuk komunikasi point to point. Pada TDM, penambahan peralatan pengiriman data lebih mudah dilakukan. TDM lebih efisien daripada FDM. Prinsip TDM adalah menerapkan prinsip penggiliran waktu, pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran user. Synchronous TDM disebut sinkronus karena time slotnya dialokasikan ke sumber-sumber tertentu, di mana time slot untuk tiap sumber ditransmisikan dan dapat mengendalikan sumber-sumber dengan kecepatan yang berbeda-beda. Digunakan untuk transmisi sinyal digital. Bit data dari terminal secara bergantian diselipkan di antara bit data dari terminal lain. Hubungan antara sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi data yang menerapkan teknik sinkronus TDM dijelaskan dengan secara skematik pada gambar. Asynchronous TDM untuk mengoptimalkan penggunaan saluran dengan cara menghindari adanya slot waktu yang kosong akibat tidak adanya data atau tidak aktifnya pengguna. Pada saat sampling setiap input line, maka pada asynchronous TDM proses sampling hanya dilakukan untuk input line yang aktif saja. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlunya menambahkan informasi kepemilikan data pada setiap slot waktu berupa identitas penggunaan atau identitas input line yang bersangkutan. Gambar di bawah ini menyajikan contoh ilustrasi yang sama dengan gambar ilustrasi hasil sampling dari input line jika ditransmisikan dengan asynchronous TDM. Lanjut ke statistical time division multiplexing. Statistical TDM dikenal juga dengan asynchronous TDM dan intelligent TDM sebagai alternatif asynchronous TDM. Efisien penggunaan saluran secara lebih baik dibandingkan FDM dan TDM, memberikan kanal hanya pada terminal yang membutuhkannya dan memanfaatkan sifat lalu lintas yang memiliki karakteristik statik. STDM dapat mengidentifikasi terminal mana yang menganggur atau terminal mana yang membutuhkan transmisi dan mengalokasikan waktu pada jalur yang dibutuhkan. Asymmetric Digital Subscriber Line, suatu teknologi modem yang memiliki kecepatan pentransferan data 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk mendukung implementasi layanan multimedia pada jaringan broadband dengan menggunakan satu pair kabel tembaga. Disebut asymmetric karena rate kecepatan transmisi dari arah downstream sentral ke pelanggan lebih besar 1,5 sampai 8 Mbps dari arah upstream pelanggan ke sentral 16 sampai 640 kbps, atau dapat dikatakan bahwa kecepatan transmisi dari arah downstream berbeda dengan dari arah upstream. Teknik multiplexing yang digunakan pada teknologi DSL adalah melalui FDM, Frequency Division Multiplexing, atau Echo Cancellation. Cara kerja teknologi ADSL hanya berupa proses dial-up connection, bukan proses call setup seperti pada jaringan fixed telepon harus melalui proses dial tone terlebih dahulu. Beberapa keuntungan menggunakan teknologi ADSL adalah menggunakan jaringan kabel tembaga existing atau kabel tembaga baru sehingga menghemat investasi penggelaran jaringan baru, mudah dalam proses instalasi dibandingkan dengan 56K modem. ADSL mampu menawarkan kecepatan hingga 125 kali lebih cepat, tidak perlu dial-up lagi. Begitu komputer hidup, koneksi langsung tersambung. ADSL memberikan kemampuan internet dan voice atau fax secara simultan. Ini berarti kita dapat surfing internet dan menggunakan telepon atau fax pada saat yang bersamaan. Ini akan memberikan kepuasan untuk menikmati high speed internet access
tanpa kehilangan kontak telepon dengan relasi. Karena koneksi dilakukan dengan kabel sendiri, maka setiap pelanggan mendapat masing-masing koneksi point to point ke internet sehingga kestabilan koneksi dan keamanan lebih terjamin. Jarak yang terlalu jauh dari STO menurunkan kualitas sambungan dan menurunkan kecepatan. Kabel tembaga tua dapat menurunkan kualitas sambungan dan menurunkan kecepatan. Koneksi asimetris berarti waktu upload akan lebih lama daripada download. Layanan ini tidak terdapat di semua wilayah, merupakan kekurangan dari ADSL. Ada beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan ADSL, yaitu transport system, local access network, multi-service digital subscriber line access multiplexer, pod splitter, DSLAM atau digital subscriber line access multiplexer, XDSL. Istilah untuk menyebut semua type teknologi digital subscriber line. Dua jenis yang utama adalah ADSL dan SDSL. Dua jenis lainnya adalah High Data Rate DSL atau HDSL dan Very High DSL atau VDSL. Teknologi DSL menggunakan teknik skema modulasi untuk kompresi data pada kabel tembaga biasa, seringkali disebut sebagai teknologi last mile yang menghubungkan stasiun switching telepon langsung ke rumah atau kantor end user. Jarang digunakan sebagai saluran backbone atau stasiun switching. XDSL sama dengan ISDN karena bekerja pada kabel telepon tembaga biasa atau exciting ports dan juga bekerja pada jarak dekat sekitar 20.000 kaki. Namun XDSL menawarkan kapasitas yang lebih tinggi sampai 32 Mbps untuk downstream traffic dan dari 32 Kbps sampai lebih 1 Mbps untuk upstream traffic. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.